Tepuk tangan dong terakhir ya. Ya. Nggih, monggo Bapak Ibu DPL bisa ke sebelah sini, kursi khusus DPL di depan. Selamat datang Bapak Ibu pimpinan Universitas Negeri Semarang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu pimpinan UNES. Teman-teman, jadi acara ini singkat ya, jadi tolong khidmat ya. Semakin sobat giat khidmat, semakin lancar acara, semakin cepat kegiatannya. Sepakat ya? Oke. Sekali lagi, Bapak Ibu DPL bisa menuju ke pojok sini untuk tempat duduk yang kita siapkan. Untuk Bapak Ibu DPL bisa ke depan sebelah kanan. Monggo. Acara akan segera dimulai. Oh, dari belakang muter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Program Giat Universitas Negeri Semarang adalah jembatan yang menghubungkan antara teori di kelas dengan realitas, ruang kuliah dengan denyut nadi kehidupan masyarakat. Disinilah para mahasiswa akan menguji ilmu, mengasah kepekaan sosial, dan meneguhkan jati diri sebagai insan akademis yang berjiwa sosial dan konservasi. Hadirin, selamat datang dalam acara pelepasan UNES Giat 13 Universitas Negeri Semarang tahun 2025. Izinkan kami menyapa terlebih dahulu seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Zainuri MSI AKT. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Perencanaan Umum SDM dan Keuangan. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan juga Sistem Informasi. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Kerjasama Bisnis dan Hubungan Internasional. Yang kami hormati yang juga hadir pada siang hari ini Sekretaris Universitas Negeri Semarang dan juga seluruh dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati yang juga hadir hari ini Direktur Sekolah Pasca Sarjana, Ketua LPPM, Ketua LPPP, Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Konservasi, Sekretaris LPPM, dan juga yang kami hormati Direktur Bimantoro Agensi Indonesia, yang kami hormati seluruh DPL UNES Giat Angkatan ke-13, dan juga tentunya yang kami banggakan seluruh mahasiswa UNES Giat 13 tahun 2025.
Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, disilakan berdiri. Dilanjutkan Mars Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang menjulang setinggi bintang angkasa, mencetak tenaga terdidik yang bangga dan berdaya guna, berlandaskan Pancasila sakti, Undang-Undang Dasar 45, sebagai dharma perguruan tinggi, sebagai dasar pengabdiannya. Majulah Universitas Negeri Semarang di tengah kemencah pembangunan, mendidik bangsa, menambah ilmu, menyusun Indonesia baru, memelihara dan mengembangkan ilmu murni dan kependidikan, melimpah berkat-Nya, semoga umurnya selalu jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran acara, marilah kita akan berdoa. Berdoa bersama-sama akan dipimpin oleh Bapak Mu'arifuddin MPD. Kepada beliau disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mari kita bersama berdoa untuk kebaikan penyelenggaraan KKN UNESGIAT Angkatan 13 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru
kama yanbaghi wa li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Pencipta segala keindahan di alam ini, Maha Pemurah yang telah melimpahkan keberagaman negeri kami. Sore ini kami melaksanakan apel pelepasan KKN UNES Giat Angkatan 13, bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinari hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Berkati Universitas Negeri Semarang menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kelancaran kegiatan KKN UNES Giat 13 ini. Berikan kami kemudahan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta dalam melaksanakan setiap program yang telah kami susun. Jauhkan kami dari segala kesulitan dan hambatan, serta berikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbing akal dan pikiran kami agar senantiasa mampu berpikir jernih dan bertindak bijaksana. Jadikan setiap langkah kami dalam kegiatan KKN ini sebagai ladang amal kebaikan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tumbuhkan dalam diri kami semangat keikhlasan, kesabaran, dan kegigihan dalam mengabdi. Ya Allah yang Maha Melindungi, lindungi kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Jaga kami serta seluruh masyarakat tempat kami mengabdi, agar senantiasa dalam kesehatan, kewalafiatan, serta selamat dunia dan akhirat. Semoga apa yang kami lakukan bersama UNES Giat membangun Indonesia dari desa dapat menjadi bekal ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi masa depan kami dan kemajuan bangsa. Terima doa kami ya Allah. Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Mu'arifuddin MPD yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Tentunya harapan kita semuanya tidak hanya pelepasan saja yang berjalan dengan lancar, tentunya seluruh kegiatan, program-program yang akan dilaksanakan selama Giat 13 juga berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya mari kita akan mendengarkan dan juga menyimak laporan dari Ketua LPPM. Kepada yang kami hormati Profesor Dr. Erbeni Rianto SH MHUM CN, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Profesor Dr. S. Martono MSI, yang pada siang sore hari ini beliau ada agenda di Malaysia, sehingga beliau diwakili oleh Bapak Warek 1 Profesor Dr. Zainuri Mastur. Terima kasih Prof. Zain. Kemudian yang saya hormati
Profesor Dr. Sugianto, beliau selaku Sekretaris Universitas. Terima kasih Prof. Gi atas hadirnya. Kemudian yang saya hormati Ibu KLP 3, Dekan Senior Fakultas Hukum, Ibu Profesor Dr. Rudiah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran. Ya, sambil berdiri saya akan bertanya, Prof, mana mahasiswa kedokteran? Coba tunjuk jari. Mahasiswa FK? Iya, terima kasih. Sebagian di ruang mana Pak Edi? Oh, di sebagian di FIB. Terima kasih Pak Dekan Profesor Dr. Mahalul Azam. Kemudian yang saya hormati Pak Dekan Kiai, Pak Profesor Dr. Gus Ali Masyar. Ya, mana mahasiswanya Fakultas Hukum? Ya, mantap. Yang saya hormati Dekan Fakultas FEB, Profesor Amir Mahmud. Ya, berdiri Prof, mana mahasiswanya FEB? Ya, terima kasih. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, ya, Prof berdiri, ya, Prof Taufik Hidayah. Ya, ini yang selalu dinanti-nantikan karena Taufik dan Hidayahnya. Ya, ya, mana mahasiswanya? Ayo kurang keras, ayo. Ya, ini. Oh langsung MIPA, jangan, ini Fakultas Teknik yang paling ganteng, Dekan Fakultas Teknik Prof. Wirawan. Ya, mana mahasiswa teknik? Mahasiswa teknik kok suaranya perempuan semua ya kayaknya ya, KKN ya. Sekarang Dekan Fakultas MIPA yang diwakili Wadek 3 Prof. Tik. Mana MIPA? Kok sedikit ya dan kurang semangat ya. Sekarang FI Visip, Dekan Visip Prof. Arif. Mana mahasiswanya? Ya, mantap, semangat ya. Ya, terakhir ini Dekan Flamboyan kita yang paling ganteng ya toh, Prof. Tommy dari FBS. Mana mahasiswanya? Lah yang nyorai kok cewek semua ya. Ya, yang saya hormati Bapak Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Konservasi Mas Mulyo. Yang saya hormati dari pihak Bimantara, ya, pihak asuransi, saya ucapkan terima kasih karena hari ini katanya sudah ada mahasiswa kita yang ditanggung karena kecelakaan akibat survei ya. Ya, ini makanya saya ingatkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa, hati-hati kalau berkegiatan di luar kampus ya. Ya, kalian harus ingat bahwa kalian itu masih ditunggu keluarga di rumah. Jadi jangan euforia di luar kampus. Hati-hati. Ini sudah ada kecelakaan, KKN-nya saja belum, baru survei sudah kecelakaan ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya, kemudian ada Kapus KKN Dr. Edi. Ya, ini berdiri Pak, biar mahasiswa KKN tahu mana ini Kapus KKN-nya. Ya, terima kasih. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan dari dosen pembimbing lapangan DPL kita. Ya, berdiri DPL kita. Ya, semuanya berdiri coba. Ya, tepuk tangan untuk DPL adik-adik sekalian. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa peserta UNESGIAT ke-13. Semoga adik-adik berjalan dalam menjalankan program di desa nantinya berangkat dalam jumlah yang sama dengan pada saat nanti ditarik. Ya, amin ya rabbal alamin. Jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Karena adik-adik ini adalah duta dari Universitas Negeri Semarang.
Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pagi siang hari ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, diberi kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam mengikuti acara penempatan atau pelepasan UNES Giat Angkatan 13 tahun 2025 ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Warek 1 dan para pimpinan yang saya hormati, izinkan kami akan membacakan laporan terkait UNES Giat Angkatan 13 yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan KKN dari LPPM UNES. Adapun rangkaian kegiatan UNES Giat Angkatan 13, yaitu yang pertama adalah upacara pelepasan mahasiswa yang dilaksanakan sore hari ini tanggal 29 September 2025. Kemudian setelah rangkaian acara pelepasan ini, maka akan ditindaklanjuti dengan acara penerjunan KKN di lokasi dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Oktober tahun 2025. Kemudian setelah adik-adik mahasiswa ditempatkan di desa, maka akan dilakukan kegiatan gotong royong bakti desa yang dilaksanakan hari Jumat 10 Oktober 2025 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Kemudian kegiatan terakhir yaitu pelaksanaan giat itu dimulai pada tanggal 1 Oktober yang akan diakhiri nanti ditarik kembali pada tanggal 29 November tahun 2025, sehingga hampir 2 bulan penuh adik-adik nanti berada di desa. Harapannya adik-adik benar-benar mengabdi di desa penuh, jangan sampai nanti namanya saja ada di desa tapi kenyataannya orangnya ada di Semarang ya. Ini jangan sampai terjadi, nanti akan diperiksa oleh para DPL, nanti itu DPL akan tertib semuanya, akan memeriksa keberadaan adik-adik di lapangan. Bapak Rektor, dalam hal ini Bapak Warek 1 dan para pimpinan yang saya hormati, untuk UNES Giat Angkatan 13 ini akan diikuti oleh sejumlah 2.903 mahasiswa. Dari 2.903 mahasiswa ini akan ditempatkan di desa yang sebanyak 274 desa pada 6 kabupaten kota di Jawa Tengah. Sedangkan dalam KKN UNES Giat ke-13 ini akan melibatkan dosen pembimbing lapangan sebanyak 94 dosen. Kemudian dalam kesempatan ini pula saya mohon izin melaporkan kepada Bapak Warek 1 dan pimpinan semua bahwa alhamdulillah UNES Giat 12 kemarin sudah berhasil kita tarik dan ada beberapa luaran kegiatan yang dilaksanakan oleh UNES Giat selama ini yang patut kita banggakan bersama. Yaitu antara lain yang pertama adalah bahwa UNES Giat selama ini sudah menginisiasi 264 desa tangguh bencana di Jawa Tengah. Kemudian selain menginisiasi 260 desa tangguh bencana, juga sudah melakukan validasi terhadap rumah tidak layak huni yang berjumlah 12.984. Kemudian yang ketiga, hadir menjadi kakak asuh dari stunting, yaitu ada 1.802 anak stunting di Jawa Tengah. Ya, jadi termonitor ada 1.802 tadi yang mana mahasiswa UNES menjadi kakak asuhnya. Kemudian yang terakhir menghasilkan 3.282 produk dari mahasiswa yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu semua adalah merupakan sebenarnya bagian dari capaian
Indeks Kinerja Utama atau IKU yang ditetapkan oleh UNES. Capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa komitmen LPPM UNES dalam mendukung program Dikti Saintek berdampak ini adalah sudah kita laksanakan secara nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon Bapak Warek 1 yang mewakili Bapak Rektor berkenan untuk memberikan arahan kepada seluruh peserta UNES Giat dan sekaligus melepas secara simbolis mahasiswa UNES Giat Angkatan 13. Selain itu, mohon bantuan berkenan pimpinan UNES untuk nantinya para dekan semoga bisa nantinya membantu LPPM UNES untuk menerjunkan adik-adik mahasiswa UNES Giat Angkatan 13 ini ke lapangan. Karena ada beberapa kabupaten kota yang bupatinya antusias untuk menerima secara langsung. Oleh karena itu nanti Mas Edi saya mohon dikoordinasikan tanggal dengan siapa kira-kira yang menerjunkan. Harapannya Bapak Dekan ada yang berkenan dan pas longgar kegiatannya bisa menerjunkan langsung sehingga bisa ketemu dengan bupati. Karena kalau nanti yang menemui hanya DPL lapangannya itu kan kasihan Pak Bupatinya. Saya sangat berharap nanti para dekan ada yang bisa mewakili terhadap daerah-daerah yang bupatinya hadir langsung menerima mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Pusbang KKN LPPN UNES yang sudah melaksanakan kegiatan ini secara rapi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita akan mendengarkan arahan dan juga sekaligus berkenan untuk melepaskan mahasiswa UNES Giat 13 kepada yang kami hormati Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Zainuri MSI AKT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Haid ini, Bapak Ketua LPPM Profesor Beni Rianto beserta tim ya, sampai dengan DPL yang saya hormati, saya muliakan Pak Kapus juga, Pak Sekretaris Universitas yang saya hormati, Bapak Dekan yang saya hormati, saya muliakan, juga Ibu Kepala LPPP dari pihak asuransi Bimantara, matur nuwun rawuhnya, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pantun pembuka Prof. Beni, mentari sore bersinar cerah, ya, semoga yang rawuh semuanya memperoleh berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin, selalu bersyukur kepada Allah SWT yang insya Allah sampai sore hari ini masih memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga kita selalu sehat semata-mata karena rahmat Allah SWT. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, atas nama Bapak Rektor, Bapak Rektor jarang bertanya, tetapi saya bertanya kepada para mahasiswa. Sore hari ini kenapa kita mesti capek-capek akan melakukan kegiatan giat? Apa yang mesti dicapai itu? Apa yang mesti dilakukan?
giat di dalamnya ada mata kuliah yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Apa makna kuliah kerja nyata itu? 6 semester lebih para mahasiswa bersama para dosen di fakultas masing-masing telah belajar berbagai hal keilmuan yang itu kemudian di kegiatan giat ini para mahasiswa didorong untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh itu di masyarakat. Maka sudah selayaknya tadi ketika Bapak Ketua LPPM, mohon maaf, menyampaikan capaian yang sangat menggembirakan. Di beberapa desa di daerah itu banyak UMKM yang kemudian adik-adik harus didorong masuk di dalamnya. Secara makro, Presiden kita belum lama menunjuk atau melantik Menteri Keuangan yang baru. Pak Menteri Keuangan saya tegas menyatakan bahwa perluasan perpajakan, perluasan objek-objek yang dikenai pajak itu akan dikemudiankan dengan cara mendorong agar setiap rumah tangga itu memiliki penghasilan yang berlebih. Tidak ada yang kemudian mempersoalkan ketika pajak dan bumi bangunan itu naik, ketika pendapatan masyarakat kita meningkat. Maka tema yang diusung oleh LPPM, membangun Indonesia dari desa, lebih khusus lagi membangun Indonesia dari desa dan dari keluarga, itulah yang harus adik-adik para mahasiswa bantu bersama-sama. Di desa-desa banyak UMKM yang konon mengaku telah memperoleh keuntungan. Namun demikian mereka tidak pernah menghitung ternyata tenaga kerja yang ada di dalamnya, ada suami, ada istri, ada anak-anak, tidak pernah dihitung. Produksi dilakukan di rumah tangga yang tidak pernah dihitung sewanya. Demikian juga pemanfaatan air dan sumber-sumber daya yang lain yang tidak pernah dihitung. UMKM yang semacam ini sejatinya belum memperoleh keuntungan. Adik-adik perlu masuk di dalamnya, membantu menghitungkan harga pokok produksi sehingga UMKM tadi dari sisi ekonomi benar-benar memperoleh keuntungan dan dari sisi teknologi memperoleh sesuatu yang baru. Kepada LPPM saya ingin mengajak bahwa tidak semata-mata capaian IKU kedua agar karya-karya mahasiswa kita yang direkognisi di dalam UMKM, tetapi yang jauh lebih substansial adalah ketika kita bisa menggerakkan roda ekonomi UMKM dan kemudian bisa mencatat berapa besar tambahan pendapatan keluarga mereka. Para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, tidak cukup itu, namanya juga kuliah. Betapapun Anda secara fisik sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi pengalaman hidup bermasyarakat, saya yakin pengalaman hidup Anda sepertinya baru di tingkat unit yang terkecil, yaitu kos-kosan. Bisa saja
Anda kos tidak saling mengenal dengan sesama. Tetapi itu tidak mungkin ketika nanti Anda sudah di desa dan Anda tidak melakukan ikhtiar-ikhtiar untuk mengenal lingkungan di sekitar. Belajarlah dari praktek-praktek yang baik, best practices dari masyarakat kita yang mungkin saja pendidikannya, mohon maaf, relatif lebih rendah, tetapi lebih bijaksana. Jangan juga membawa budaya kota, budaya di pondokan untuk bergaul dengan lawan jenis dengan sedikit longgar. Para DPL, saya ingin mengajak, ketika Bapak Ibu berkunjung dan kemudian menemukan ada sepasang mahasiswa yang KKN berdua saja di dalam kamar, apapun alasannya, jangan kemudian ini sedang belajar ngaji bersama, maka Pak KLPPM perintahkan untuk segera menarik mereka dari desa. Hati-hati juga para mahasiswa yang KKN kalau kemudian bermain ke tetangga, apapun, apakah itu bunga desa atau bunga-bunga yang lain, waktunya diperhatikan. Hal-hal yang kecil ini juga berlaku untuk bapak-bapak DPL. Jangan kemudian bapak-bapak DPL, mohon maaf sekali, hari ini saya membaca laporan kekerasan. Ya, kalau dulu kekerasan seksual itu ya, di meja saya ada. Bapak-bapak karena jauh dari rumah kemudian berboncengan dengan mahasiswi KKN-nya, kalau hanya berdua saja sebaiknya ditarik pulang saja, Prof. ini. Ya. Saya percaya Bapak dan Ibu tidak memiliki niat yang bukan-bukan, tetapi alam pedesaan, norma-norma desa itu relatif jauh berbeda sekali lagi dengan yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, tugas akhir kita itu tidak harus berupa skripsi. Ya, adik-adik yang sedang KKN dipersilahkan di samping membantu UMKM tadi, itulah jadikan proyek. Proyek itu menjadi salah satu bentuk tugas akhir. Sehingga adik-adik sekaligus ber-KKN, sekaligus menyelesaikan tugas akhir. Sehingga pulang dari KKN tidak perlu menunggu lagi. Untuk lulus S1 tidak harus menghabiskan 8 semester. 7 semester plus 1 bulan pun adik-adik semuanya sudah boleh lulus pendidikan sarjana. Di awal tadi Pak KLPPM menyebut ada asuransi, matur nuwun, tetapi saya mengajak bila memungkinkan sebesar-besarnya untuk tidak memanfaatkan asuransi. Hati-hatilah selama adik-adik menjalankan tugas, jaga diri dengan baik. Mohon berkenan Bapak dan Ibu DPL membersamai mereka agar kiranya program ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya pantun penutupnya, Prof. ini belajar nyanyi dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya.
diterjunkan atau nanti Prof? Oh, baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka para mahasiswa yang sebentar lagi akan mengikuti giat ke-13 secara resmi saya nyatakan dilepas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Rektor tetap berada di tempat. Kita akan secara simbolis untuk bisa menyematkan atribut kepada mahasiswa yang akan melaksanakan giat ke-13. Untuk itu akan didampingi oleh Ketua LPPM Profesor Dr. Erbeni Rianto SH untuk bisa menyematkan atribut berupa topi kepada mahasiswa UNES Giat 13 tahun 2025. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta UNES Giat 13 tahun 2025 yang tentunya sudah siap untuk mengabdi di desa-desa yang tentunya selama 2 bulan akan membuat program-program yang memberikan dampak kepada masyarakat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya kami juga mengundang Direktur dari Bimantoro Agensi Indonesia, Bapak Wahyu Wiwoho SOS MM untuk berkenan memberikan plakat pendampingan perlindungan kesehatan dan kecelakaan kepada seluruh peserta UNES Giat 13. Kepada mahasiswa untuk tetap berada di tempat, kita akan bersama-sama secara simbolis untuk menyerahkan simbolis asuransi yang nantinya akan di-cover oleh PT Bimantoro Agensi Indonesia kepada seluruh mahasiswa UNES Giat 13. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian berkenan untuk bisa berfoto bersama dengan seluruh mahasiswa UNES Giat Angkatan ke-13. Boleh berpindah ke bawah dan kami persilakan untuk seluruh dekan dan seluruh DPL untuk bisa merapat ke tengah. Kita bersama-sama untuk mengabadikan momen pelepasan mahasiswa UNES Giat ke-13. Kepada seluruh mahasiswa, kami persilakan untuk bisa berdiri. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Mari kita mengabadikan momen hari ini sebagai bentuk pelepasan yang tentunya penuh dengan semangat untuk terus bisa memberikan program-program terbaik melalui UNES Giat 13 tahun 2025. Kami persilakan berdiri untuk seluruh mahasiswa yang masih duduk, diharapkan untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Baik, mari kita hitung 3, 2, 1. Sekali lagi berikan pose terbaiknya. 3, 2, 1. Kepalkan semangat boleh. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kita semuanya. Dan secara resmi mahasiswa UNES Giat 13 Universitas Negeri Semarang dilepaskan untuk mengabdi di desa-desa. Dan hadirin yang kami hormati, tentunya kita sudah selesai dalam prosesi pelepasan mahasiswa UNES Giat ke-13. Tentunya kegiatan di desa bukan hanya sekedar formalitas belaka, melainkan wujud nyata dari Tridharma. Jadilah pelopor perubahan, tebarkan semangat kebermanfaatan dan hadirkan solusi dengan ilmu. Karena sejatinya ilmu bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk memberi arti bagi kehidupan. Selamat melaksanakan kegiatan KKN bersama UNES Giat. Mari bersama membangun Indonesia dari desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.